Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu lagi pada video kita belajar cara membaca Al-Quran dengan fasih dan benar. Jadi pada video sebelumnya kita selalu membahas tentang makharijil huruf, ya. Ini tentang huruf-huruf lengkap, yaitu di mana tempat keluarnya dari mulai tenggorokan paling bawah hingga ke bibir, yaitu ujung bibirnya. Jadi alhamdulillah telah tuntas kita bahas 28 huruf. Nah, ini gambar-gambarnya. Nah, gambar bentuk lidah kita saat membaca huruf dalam pembacaan Al-Quran. Nah, bagi yang belum mempunyai PDF, nanti boleh WA ke 0852 7544 6954. Nah, pada subuh yang berbahagia ini, kita akan praktekkan setiap huruf yang telah kita belajar di waktu yang lalu, kita akan praktekkan pada pembacaan Al-Quran. Nah, jadi saat kita baca Al-Quran nanti akan kita praktekkan ini huruf jim keluar di mana, ini huruf shin keluar di mana, ini huruf dad, ini huruf lam. Nah, jadi beginilah lidah kita nanti saat kita membaca Al-Quran. Dan pada subuh hari ini, karena ini hari Jumat, malamnya disunahkan bagi kita untuk membaca surah Al-Kahfi. Nah, subuh hari ini kita praktekkan makharijal hurufnya di surah Yasin, ya. Hari Jumat juga disunahkan untuk kita untuk membaca Yasin. Nah, ini bentuk huruf itu ta, da, to, ya. Nanti akan kita praktekkan di surah Yasin insyaallah. Nah, ini kita lihat dulu untuk mengulang. Nah, sekarang kita masuk ke surah Yasin. Nah, ini yang belum hafal, yang belum screenshot, kalau mau screenshot aja misalnya nggak butuh PDF langsung, ya screenshot aja nggak apa-apa. Nah, ini juga yang keluar dari bibir, ya. Nah, ini yang keluar dari bibir. Ya, sekarang kita masuk ke praktek cara membacanya. Nah, ini juga makhrajnya yang belum hafal dihafal dulu. Nah, ini supaya saat nanti membaca Al-Quran sudah fasih dan benar. Kita masuk ke Al-Quran, yaitu ke surah Yasin. Nah, ini kita masuk ke surah Yasin. Nanti akan kita praktekkan yang ini semua. Nah, yang ini apa yang telah kita belajar, ini akan kita praktekkan di surah Yasin. Nah, kita baca dulu sampai berapa ayat, nanti baru kita jelaskan. Kita simak sama-sama di subuh yang sangat mulia ini. Ini kita baca dulu sampai 12 ayat, ya. Nanti baru kita simak. InsyaAllah subuh besok akan kita lanjutkan misalnya dari ayat yang ke-13. Kita simak sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kita ulang. Yasin. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma
آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سد. Ini enggak dengung ya. Kita ulang. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. Nah, ya. Nah, ini telah kita baca dengan makharijul huruf yang telah kita praktekkan di sebelumnya. Kenapa kita memilih surah Yasin? Karena ini adalah termasuk surah yang sering kita bacakan di setiap hari ataupun di setiap selesai kita sholat maghrib biasanya, ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke dalam talaqi ataupun saat seseorang menerima sanad Al-Quran harus benar membaca Al-Quran sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah, maka seperti inilah caranya. Nah, jadi kita harus benar membaca Al-Quran per huruf, ya. Nah, ini cara belajar Al-Quran untuk bersanad ke depannya nanti. Jadi benar-benar sesuai apa yang diajarkan oleh guru. Nah, baik, kita mulai. Ini dari Bismillah, ya. Ini ba. Jadi bagaimana keluar huruf ba saat kita membaca di belakang? Nah, misalnya huruf ba, kita lihat. Nah, ba. Bentuk bibirnya seperti ini. Berarti seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu. Sin, di mana keluar huruf sin? Setelah itu mim, ma, di mana keluar huruf mim? La, ini tebal ataupun tipis? La, berarti tipis. Bismillah, tipis, ya. Bukan bismillah. Nah, terus ha ini keluar di mana? Ini tenggorokan paling bawah. Ini ra itu keluar di lidah peringkat paling atas. Setelah itu ha itu keluar di tenggorokan tengah. Ma keluar di bibir. Na nun ini keluar di ujung lidah peringkat kedua. Setelah itu ra lagi, sama seperti tadi. Ha lagi sama. Ya keluar di tengah lidah. Setelah itu mim keluarnya di
ujung bibir. Jadi setiap huruf yang kita bacakan ini, kita harus mengetahui di mana tempat keluarnya huruf tersebut. Nah, begitulah cara Rasulullah menerima bacaan Al-Quran dari Jibril. Nah, itu baru dikatakan dengan benar-benar membaca Al-Quran sesuai dengan sanad. Nah, itu baru bismillah. Nah, taib, kita lanjut. Ini bacaan kita selanjutnya. Yasin. Ya ini panjangnya 2 harakat. Sin ini panjangnya 6. Ya. Jadi ini dinamakan dengan huruf munqata'ah. Ini kalau kita masuk ke tajwid. Kita masuk ke tahsin. Tahsin itu lebih fokus kepada huruf. Nah, ada pendapat juga sama. Ya. Ya ini keluar di tengah lidah. Sin ini keluar di ujung lidah, peringkat keempat. Nah, ini harus dihafal semua. Seperti yang telah kita belajar yang lalu, maka dihafal. Ya. Nah, dan praktek juga. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Nah, ini wa mudah di bibir ya. Qur, qa. Ini qaf. Keluarnya di pangkal lidah paling bawah. Kita lihat. Qaf itu di mana? Keluar huruf qaf. Qaf di sini. Ya. Qaf paling bawah, kaf ke depan. Ya. Jadi harus satu persatu. Wal Qur'anil Hakim. Hamzah. Ini keluarnya di tenggorokan paling bawah. Nun di ujung lidah peringkat kedua. Ha keluar di tenggorokan paling tengah. Kim ini pangkal lidah yang peringkat kedua. Ya dan mim ini dengung keluarnya dari al-khasyum. Wal Qur'anil Hakim. Nah, suara mim itu yang kita sukunkan, maka itu keluarnya di hidung. Nah, kita lanjutkan. Innaka laminal mursalin. Ini gunnah ya. Kalau Quran ini ada ini tulisannya gunnah. Gunnah itu dengungnya 2 harakat ya. Itu keluar dari rongga al-khasyum, yaitu keluar dari hidung. Hamzah ini keluar di tenggorokan paling bawah. Na keluarnya di ujung lidah peringkat kedua. Ka keluar di pangkal lidah peringkat kedua juga. La di ujung lidah ya. La minal mursalin. Mim ra sukun di belakangnya baris dhammah, ini dibaca dengan tebal ya. Mur bukan mur tapi mur tebal. Innaka laminal mursalin. Nah, selanjutnya ala siratim mustaqim. Ya, ala ain tenggorokan tengah, lam di ujung lidah, sa. Nah, ini juga sama keluarnya di pangkal lidah, di ujung lidah peringkat ketiga. Sa, si. Ala siratim mustaqim. Ti, ta. Bedakan antara ta dengan ta ya. Kita ulang. Ala siratim mustaqim. Nah, kita lanjut. Tanzilal azizir rahim. Ya, zai, za. Di mana keluarnya za? Di ujung lidah juga. Nah, ya. Nah, ini satu persatu. Azizir rahim. Kita lanjut. Ini litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Jadi pelan-pelan, yang penting benar.
Ya. Selanjutnya, laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Nah, ini kan fa keluarnya di mana? Nah, ini tidak mungkin kita terjemah satu persatu. Akan tetapi ini perlu Anda ketahui, setiap huruf yang keluar ini harus ada di kepala kita. Ini keluar di sini, ini keluar di sini, ini keluar di sini. Nah, seperti orang main bola juga. Kalau seperti ini, maka seperti ini. Kalau seperti ini kita bawa, maka seperti ini. Ada aturannya seperti main catur juga, ya. Harus terdeteksi dengan kepala yang cepat agar bacaan kita benar. Ya, baik makharijul huruf maupun tajwid, yaitu misalnya ada gunnah, ada mad asli, ada mad tabi'i, ada mad wajib, ada mad jaiz, dan juga yang lain-lainnya, ya. Kita lanjut, misalnya ini, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Ya, mana yang dengung, mana yang tidak. Ilal adqa, tidak boleh adqa. Ya, kalau sudah pantul maka salah bacaan. Ya, jadi ini harus hati-hati. Selanjutnya, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا. Nah, ini tidak dengung. Tadi saya juga hampir salah. وَجَعَلْنَا مِنْ, ini bukan min, tapi mim ini iqlab, membalikkan. Ini ada tanda. Ada mim kecil, membuktikan nun ini kita baca dengan ba. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا. Ini bukan saddan, tapi saddan. وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Nah, itu cara baca Al-Quran dengan bersanad seperti itu yang saya pelajari dari Ustaz Fauzi Al-Hafidh dan juga dari Dr. Safwan dan juga dari Syekh Aiman Suwaid, ya. Kita lanjut. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Begitu, ya. Per huruf harus terdengar dengan benar. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaib. Mat lain, ya. Ini qalqalah juga. Kita lanjut. Fabashshir, ini sir, ini tipis, ya. فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. Satu-satu ayat, satu-satu huruf harus terdengar. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nah, begitu cara membaca Al-Quran yang kita praktekkan di surah Yasin. InsyaAllah ke depan kita lanjut ke
ayat selanjutnya sampai surah Yasin selesai. Nanti baru kita praktekkan di surah-surah lain agar bacaan Al-Quran kita fasih dan benar sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagi yang setuju dengan lanjutan surah Yasin, jangan lupa komen, like dan share ke sahabat-sahabat semua. Kami akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.